Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Auvelia Lolitasari, mahasiswa akuntansi Universitas Aisyah Prinsewu semester 7. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi mata kuliah teori akuntansi. Nah, saya akan membahas tentang manajemen laba yang dikaitkan dengan kasus pemalsuan laporan keuangan e-Treasury, penggelembungan pendapatan dan laba. Baik, langsung saja kita bahas mengenai kasus pemalsuan laporan keuangan e-Treasury, penggelembungan pendapatan dan laba. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus mengerti dulu apa sih itu e-Treasury itu tuh perusahaan apa gitu. Jadi e-Treasury itu adalah perusahaan aquaculture asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2013 oleh Gibran Huzaifa di Bandung. Jadi perusahaan ini tuh mengembangkan sistem pemberian pakan ikan otomatis berbasis teknologi Internet of Things yang dapat mendeteksi masalah di kolam ikan dan menyesuaikan dosis pakan untuk meminimalkan pemborosan. Selain itu, e-Fishery juga menyediakan pendanaan bagi para pembudidaya melalui e-Fishery Fund dan mengembangkan perangkat lunak seperti eFarm dan e-Fisheryku untuk memantau operasional budidaya ikan dan udang. Pada tahun 2023, e-Fishery ini mencapai status unicorn. Wah, keren banget ya. Sampai mencapai status unicorn dengan valuasi sebesar 1 miliar US dollar setelah menerima pendanaan sebesar 200 juta US dollar melalui pendanaan seri D. Tapi di balik cerita sukses tersebut ternyata ada laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan, di mana di akhir tahun 2024 nama e-Fishery itu berubah menjadi sorotan karena kasus yang lumayan besar dan mengguncang dunia budidaya ikan dan udang, yaitu karena dugaan kasus pemalsuan laporan keuangan yang nilainya itu mencapai ratusan juta dolar. Pendapatan dan laba perusahaan ternyata juga digelembungkan hingga hampir 5 kali lipat dari angka yang sebenarnya. Ini berikan sangat gong sekali ya guys ya. Nah, dari hasil investigasi itu menunjukkan adanya dua versi laporan keuangan, di mana yang satu laporan dibuat untuk internal perusahaan dan satunya lagi dibuat untuk investor. Namun, dari dua versi laporan keuangan ini memiliki perbedaan yang sangat luar biasa, besar banget bedanya guys. Nah, dalam laporan eksternalnya, e-Fishery mengklaim pendapatannya itu mencapai 752 juta US dollar dalam waktu 9 bulan pertama di tahun 2024. Itu lumayan cukup besar ya. Tapi berbanding terbalik dengan laporan internalnya yang hanya menunjukkan angkanya itu sekitar 157 juta US dollar, yang artinya pendapatannya itu digelembungkan hampir 5 kali lipat. Dan bukan cuma itu aja, laporan eksternalnya juga menunjukkan perusahaan untung sebesar 16 juta dolar. Padahal kenyataannya e-Fishery itu justru rugi. Ruginya itu sekitar 35 juta dolar. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa ada jumlah alat pakan otomatis yang diklaim beroperasi mencapai 400.000 unit, yang padahal itu data nyatanya itu hanya ada sekitar 24.000 unit. Itu sangat gong sekali ya dalam manipulasi laporan keuangannya. Investigasi juga mengungkap adanya dugaan pemalsuan dokumen seperti invoice dan kontrak fiktif untuk mendukung pelaporan pendapatan palsu tersebut. Kasus ini juga menyeret beberapa nama penting, termasuk pendiri sekaligus CEO e-Fishery yaitu Gibran Huzaifa. Audit juga mengungkap bahwa kecurangan dimulai pada tahun 2018, di mana ketika Gibran mencoba untuk mendapatkan pendanaan seri A dengan menggunakan perusahaan cangkang untuk meningkatkan pendapatan perusahaan secara artifisial. Setelah hasil audit keluar, Gibran Huzaifah dan Christina Aditya, CEO founder dan Chief Product Officer perusahaan, mengundurkan diri dari perusahaan. Dan perusahaan menunjuk FTI Consulting sebagai manajemen sementara untuk melakukan audit dan pemulihan.
Setelah kasus terbongkar, Gibran resmi dicopot dari jabatannya sebagai CEO dan ketiganya ditahan oleh pihak kepolisian karena diduga terlibat dalam manipulasi laporan keuangan dan penggelapan dana. Nah, selanjutnya tuh dampak kasus ini tuh gimana? Jadi kasus ini berdampak besar, terutama bagi perusahaan e-fishery itu sendiri. Jadi reputasi e-fishery itu runtuh seketika, di mana investor kehilangan kepercayaan. Jadi beberapa investor global kini itu mulai lebih berhati-hati untuk mendanai startup Indonesia. Kasus ini menjadi tamparan keras bagi ekosistem startup di tanah air, dan juga ratusan karyawan terkena pemutusan hubungan kerja. Pada Januari 2025, perusahaan memberhentikan 100 karyawan dan serikat pekerja mengklaim bahwa perusahaan berencana melakukan PKH massal pada Februari. Dan pada Februari 2025, e-fishery diduga memutuskan untuk memberhentikan sebanyak 300 karyawannya. Nah, jadi buat kawan-kawan semua, kasus e-fishery ini menunjukkan betapa bahayanya ketika ambisi pertumbuhan lebih besar dari transparansi. Startup seringkali berlomba-lomba menunjukkan angka fantastisnya, tapi mereka lupa bahwa kejujuran finansial adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan. Dari kasus ini, kita bisa belajar 3 hal penting. Yang pertama yaitu audit independen wajib dilakukan secara rutin. Yang kedua, dewan direksi dan komisaris harus berani mengawasi dan menolak laporan yang tidak realistis. Dan yang ketiga, faktor investor harus lebih kritis memverifikasi data sebelum percaya pada angka-angka pertumbuhan. Kasus e-fishery bukan sekedar tentang angka palsu. Ini adalah kisah tentang bagaimana satu kebohongan bisa menghancurkan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Bagi banyak orang, skandal ini menjadi pengingat bahwa di dunia bisnis modern, kejujuran adalah mata uang yang paling berharga. E-fishery mungkin akan bangkit kembali di masa depan, tapi luka reputasi dan hilangnya kepercayaan publik akan sulit dipulihkan dalam waktu singkat. Dan bagi kita semua, baik pelaku bisnis, investor, maupun masyarakat umum, kasus ini adalah pelajaran bahwa kesuksesan sejati bukan diukur dari seberapa cepat kita tumbuh, melainkan seberapa jujur kita dalam melangkah. Karena pada akhirnya angka bisa dimanipulasi, tapi kebenaran cepat atau lambat selalu akan terungkap. Itu tadi pembahasan dari saya mengenai manajemen laba yang tertuju pada kasus pemalsuan laporan keuangan e-fishery, penggelembungan pendapatan dan laba. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.